Halo, apa kabar sahabat informatika? Untuk hari ini yaitu materinya di analisis data, ya tentunya data digital. Untuk kontennya adalah pengenalan informasi digital dan penerapan keamanan sederhana. Untuk capaian materinya sendiri yaitu adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis informasi digital. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan konsep dan ancaman keamanan informasi dan organisasi. Yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi prosedur keamanan informasi serta kelemahan dari informasi dalam sistem komunikasi bisnis. Yang keempat adalah siswa mampu menerapkan prosedur keamanan informasi berupa inskripsi sederhana dan akses kontrol pada komputer. Kemudian di sini ya ada studi kasus yaitu apa itu informasi digital dan bagaimana penerapan keamanan sederhana pada komputer. Nah, yang pertama itu apa itu analisis data? Tentunya di sini kita berkaitan dengan analisis digital ya, data digital. Pada pembahasan analisa digital ya, kita akan mencari tahu tentang sebuah informasi digital. Konsep informasi digital bisa memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya. Berbagai macam aktivitas yang kita lakukan atau kerjakan tidak bisa lebih tanpa dukungan sebuah data. Sehingga kumpulan data ini bisa menjadi sebuah informasi. Ya, saat ini sangat banyak informasi yang memproduksi data, bahkan sebaliknya terdapat beberapa perangkat yang membutuhkan data untuk diolah dan dijadikan informasi. Sebagai contohnya, kita perlu memahami hal-hal berikut sebagai acuan untuk memperoleh data. Yang pertama adalah kita mendapatkan data dari internet, ya ada beberapa situs ketika kita melakukan browsing. Kemudian media sosial ya, ketika kita mencari informasi di media sosial kita juga mendapatkan sebuah informasi. Kemudian melalui komunikasi ya, entah itu komunikasi sinkron atau asinkron, kita juga mendapatkan sebuah ini apa sebuah informasi atau sebuah data ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita bahas tentang informasi digital ya. Perlu diketahui bahwa informasi digital tidak hanya dideskripsikan pada kata dan angka. Apapun yang dapat dilihat atau didengar dapat dijadikan media digital, sehingga informasi ini dapat mencakup musik, gambar, ya gambar bergerak atau foto karya seni. Ciri-ciri yang perlu diperhatikan dari informasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat diproduksi ulang ya. Berarti ya kita bisa buat kembali ya untuk informasi tersebut. Kemudian mudah dibagikan, ya kita sekarang bisa membagikan informasi di manapun dan kapanpun. Kemudian fleksibel ya, kemudian mudah dimodifikasi apa atau kita bisa ubah ya ketika ada kesalahan informasi. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi informasi digital ya. Penting bagi kita untuk mengetahui tentang informasi digital. Kita bisa melakukan identifikasi dari berbagai macam platform untuk mencari kebenaran atau validnya sebuah informasi yang diterima. Nah, di sini ada beberapa platform yang diperlukan diidentifikasi. Nah, yang pertama adalah pesan elektronik. Tentunya kalian tahu ya kalau ini namanya adalah email, atau kalau yang kalian gunakan saat ini adalah yang namanya adalah Gmail. Nah, di sini ya di Gmail itu juga ada yang namanya promotion atau promosi. Ya, biasanya untuk informasi ya, untuk yang orang yang ingin promo tentang produk atau jasa yang miliknya biasanya melalui email. Akan tapi kalau untuk notifikasi promosi ini sekali itu masih aman ya. Akan tapi kalau notifikasi ini berkelanjutan atau terus menerus berkali-kali ya sehingga mengganggu akun kita ya, otomatis itu apa harus memiliki izin ya. Apabila kok tidak ada izin maka kita juga bisa melakukan nonaktif, yaitu caranya adalah kita unsubscribe ya beberapa email yang mengirim notifikasi promosi ya, dengan cara adalah unsubscribe seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ada email phishing ya. Di sini untuk email phishing adalah suatu tindakan penipuan di mana spammer mencoba mengelabui korban dengan pura-pura menjadi perusahaan ternama atau tokoh figur palsu yang memiliki tujuan agar korban tertarik dan menyetujui untuk memberikan ini informasi pribadi tanpa curiga ya. Contohnya seperti ini, ada Ada kayak pemberian voucher ya gratis seperti ini. Iya, nah kan tapi di sini untuk yang menipu, yaitu untuk emailnya dia tidak bisa ini me, apa, me, apa, merubahnya ya karena memiliki keamanan tersendiri. Kemudian ya ada email penawaran hadiah ya, itu sama seperti hampir mirip dengan phishing, akan tapi ketika kita mengklik penawaran hadiah secara otomatis ya info pribadi kita itu bisa bocor oleh ya email yang mengirimi kita
sebuah pesan penawaran hadiah ini. Jadi lebih hati-hati. Biasanya untuk judul pesannya adalah selamat Anda telah mendapatkan hadiah titik-titik, entah itu hadiah apa ya. Akan tetapi ketika kita klik itu bisa tidak tanpa kita sadari data pribadi kita sudah bocor oleh email yang mengirim data tersebut. Nah, kemudian ada email penipuan identitas ya. Dalam penipuan identitas melalui email, biasanya seorang spammer akan berpura-pura menjadi sosok yang dapat dipercaya oleh korban. Kemudian ya mereka akan meminta bantuan yang bersifat mendesak dengan membuka layanan donasi atau semacamnya. Contohnya seperti ini. Ya, untuk contoh penipuan identitas melalui email yang cukup terkenal itu adalah Nigerian Prince ya. Ibarat mengaku-ngaku sebagai seorang pangeran ya, pangeran Nigerian seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Itu ada email penipuan dalam bentuk lampiran ya, sebuah email dari seorang mengirim yang tidak mengenalinya ya, bahkan pada pesan tersebut melampirkan sebuah dokumen dengan format apapun seperti DOC ya, PDF dan lain-lain. Biasanya email tersebut memiliki ciri khas pesan yang menarik sehingga kita tertarik untuk membuka dokumen yang dikirimnya. Akan tapi ya kalian tetap hati-hati ya, karena di sini ketika kalian menemukan email seperti itu bisa jadi itu email digunakan untuk ya meretas akun pribadi kalian ya, sehingga bisa digunakan untuk kalian yang tidak diinginkan. Kemudian di sini juga ada beberapa provider email besar ya seperti Google, OneDrive dan email hosting ya. Sekarang sudah memiliki keamanan yang baik. Biasanya mereka itu memiliki fitur untuk menyaring pesan yang masuk, mengidentifikasi bahwa pesan tersebut adalah spam, sehingga diharapkan pemilik email tidak membuka email yang bersifat spam. Dan jangan pernah membuka pesan dari spam tanpa konfirmasi langsung terlebih dahulu dari pihak yang memang kita konfirmasi benar atau valid. Berarti kita ketika mendapatkan pesan dari email kita juga harus lebih hati-hati. Kemudian untuk yang kedua adalah ya biasanya kita mendapatkan informasi melalui pesan pribadi ya, tapi kita juga hati-hati. Biasanya kita periksa URL atau alamat situs website ya. Pelaku kejahatan di balik situs ya, biasanya penipuan ini ya memanfaatkan SMS pemberitahuan yang berisikan pesan penawaran hadiah ya, bisa beli mobil ya, bisa dapat berapa ratus juta melalui untuk klik link ya. Tapi ya biasanya kalau link tersebut atau situs tersebut tidak resmi ya, identitas Indonesia biasanya .go.id ya, biasanya .com ya, .co.id ya, itu kalau tidak ada seperti itu kemudian awalnya itu harus ada HTTPS ya, biar berarti situs itu adalah aman ya. Tapi kalau dia menggunakan awalan bit.ly ya itu nanti masih tanda tanya, karena itu biasanya adalah sebuah link yang dibuat oleh perorangan ya, jadi kalian perlu hati-hati. Kemudian ya ketika kalian mendapatkan informasi melalui pesan pribadi ya, baca sebelum berinteraksi, karena biasanya untuk pesan ya yang ada niatan menipu adalah untuk kata-katanya itu masih kurang baik ya, atau bahasanya masih buruk ya, sehingga itu adalah menandakan bahwa informasi yang kita dapatkan itu dari ingin menipu kita ya. Kemudian ya di sini juga informasi multimedia ya, biasanya kalau informasi multimedia contohnya ada di situs-situs atau situs berita ya, contohnya seperti ini ada informasi hoax, itu merupakan kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaruh sebagai kebenaran ya. Informasi palsu tersebut biasanya memiliki karakteristik dengan menggunakan data, foto, dan kutipan orang sehingga dianggap orang yang membacanya sebagai sebuah kebenaran. Nah, contohnya seperti ini ya, ini tentang berita COVID ya, ternyata sudah aman ya, tapi ternyata ketika ada orang yang udah keluar ya, biasanya ada informasi ada kena lagi ya, otomatis untuk informasinya harus valid ya, dari mana informasi itu diedarkan, apakah dari situs yang resmi atau tidak. Kemudian di sini ya kita lanjut ke keamanan informasi digital. Untuk keamanan informasi terkadang disingkat sebagai infosec ya, adalah praktek melindungi informasi dengan mengurangi resiko informasi ya. Hal ini biasanya melibatkan pencegahan atau pengurangan kemungkinan pihak asing yang berusaha mengakses data atau penggunaan pengungkapan, gangguan, penghapusan, modifikasi, inspeksi, perekaman atau devaluasi informasi yang melanggar hukum. Sementara dengan melibatkan tindakan itu ya, dengan mengurangi dampak buruk dari insiden tersebut ya, ibarat dengan adanya keamanan itu akan lebih baik ya, untuk informasi bisa diedarkan. Untuk cara mengatasi risiko informasi digital, yang pertama adalah kita melakukan identifikasi informasi dan
aset terkait, potensi-potensi ancaman, kerentanan pada data, dan dampak dari gangguan. Yang kedua adalah melakukan evaluasi risiko. Yang ketiga, memutuskan bagaimana menangani kerentanan risiko, yaitu dengan menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima dari informasi yang dibuat. Yang keempat, merencanakan kontrol keamanan informasi yang sesuai dan menerapkannya. Yang kelima, memantau kegiatan, membuat struktur keamanan informasi yang diperlukan untuk mengatasi setiap masalah, perubahan, dan peluang peningkatan ancaman dari asing. Atau ibarat inilah peretas ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada ancaman informasi digital ya. Ancaman keamanan informasi biasanya banyak seperti serangan pada perangkat lunak atau software ya. Pencurian kekayaan intelektual, pencurian identitas, sabotase biasanya di situs atau web, dan pemerasan informasi ya. Ancaman dapat berupa apa saja yang dapat memanfaatkan kerentanan untuk membongkar keamanan dan biasanya mampu mengubah, menghapus, merusak informasi pribadi atau organisasi. Serangan pada perangkat lunak adalah teridentifikasi dari virus, ada worms ya, Trojan horse, dan lain-lain. Mereka ini adalah perangkat lunak berbahaya yang meskipun memiliki perilaku yang berbeda namun mampu merusak perangkat lunak yang kita miliki. Kemudian beberapa ancaman informasi digital, yaitu yang pertama ada malware, adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server pengguna, atau jaringan komputer. Yang kedua adalah pencurian kekayaan intelektual ya, yang ini dilakukan oleh orang lain dengan melanggar hak cipta. Nah, atau karya orang lain itu diupload ulang ya tanpa seizin mereka untuk mendapatkan sebuah keuntungan ya. Hak paten dari informasi yang berlisensi ya, bahkan berani mengklaim hak milik ya. Hal ini sering sekali terjadi di informasi digital. Yang ketiga adalah pencurian identitas. Biasanya pencurian identitas ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Adalah tindakan ya, di sini dijelaskan, yaitu adalah tindakan orang lain yang berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang atau untuk mengakses informasi penting yang dimiliki seperti mengakses komputer pribadi atau akun media sosial ya dengan masuk ke akun target ya untuk melakukan tindakan yang kurang baik lah intinya. Yang keempat adalah sebuah situs web ya, ibarat ini ada peretasan ya untuk merusak sebuah situs web yang ini untuk yang berupaya untuk mengambil data pusat, memodifikasi, bahkan menghancurkan ya. Ibarat kalau menghancurkan itu identik ke cracker seperti itu. Yang kelima adalah ini pemerasan informasi ya, adalah tindakan orang lain yang berusaha mendapatkan informasi dari target kemudian disegel lalu dikunci sehingga pemilik tidak dapat membukanya. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan, pemilik diminta untuk membayar agar kunci tersebut kembali dibuka. Kalau seperti ini kasusnya adalah misal dulu itu ada bank diretas ya, sehingga untuk data-data yang ada di bank tersebut itu tidak bisa diakses dari sana nasabah, jumlah uang secara otomatis itu kan data penting, sehingga hacker itu bisa memanfaatkannya itu untuk ini. Nah, apabila perusahaan tersebut ingin mengakses data itu kembali, berarti mereka itu harus membayar peretas tersebut atau hacker ya untuk keamanan, atau bahkan itu bisa dijadikan pelajaran bahwa perusahaan tersebut harus meningkatkan keamanan sistem yang ada di perusahaannya. Kemudian di sini ada beberapa kelemahan informasi digital. Yang pertama adalah keamanan data ya. Tentunya dengan adanya informasi digital, kalau kita tidak pandai-pandai untuk mengamankan data yang kita miliki, maka untuk orang-orang itu dapat dengan mudah ya itu meretas data pribadi atau data yang sangat penting yang kita miliki. Yang kedua adalah kejahatan dan terorisme ya. Dengan adanya informasi digital ya, banyak orang-orang jahat itu berniat untuk melakukan penipuan melalui informasi digital. Yang ketiga adalah masalah privasi ya. Dengan adanya informasi digital ya, itu adalah privasi kita itu kurang aman kalau di dunia digital. Akan tapi kita harus tetap berjaga-jaga atau hati-hati mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul di akun yang kita miliki ya, atau ketika kita melakukan informasi digital. Yang keempat adalah pemutus hubungan sosial. Contohnya adalah seperti ini ya. Ketika untuk informasi yang kita share itu kurang baik dan ternyata digunakan untuk hal yang tidak baik ya, otomatis itu bisa merusak hubungan sosial antar beberapa orang. Kemudian yang kelima adalah plagiarisme dan hak cipta ya. Kebanyakan ya dengan adanya informasi digital itu banyak ya, karya-karya atau informasi yang ini diplagiat atau dihak
mengklaim hak cipta ya, padahal itu bukan miliknya ya. Kemudian yang keenam adalah ketergantungan yang berlebihan seperti itu. Kemudian di sini ya kita lanjut, yaitu penerapan keamanan sederhana. Untuk yang ini ya, yang pertama adalah kita coba untuk memasang password pada dokumen ya. Kalau di sini contohnya adalah di Microsoft Office Word ya tahun 2016 ya. Caranya adalah kita buka lembar atau buka aplikasi Microsoft Office Word yang 2016, kemudian kita klik file. Kalau sudah, maka muncul seperti ini. Kalau sudah, kita klik info, kemudian kita klik protect dokumen, kemudian kita klik enkripsi with password, berarti kita memberikan password ya ketika kita ingin membuka dokumen yang kita simpan ini ya. Kalau sudah, itu kita masukkan password yang kita inginkan ya, otomatis password yang kita masukkan ya usahakan menggunakan kombinasi angka, simbol, dan huruf ya agar lebih aman lah ya. Kemudian diklik OK. Kalau sudah, ketika kita buka dokumen yang kita beri inskripsi, maka kita perlu memasukkan password terlebih dahulu agar orang yang ya selain kita itu tidak bisa mengakses dokumen yang kita buat karena sudah dienkripsi atau diberi password. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan enskripsi teks atau kita merubah teks biasa menjadi sebuah kode enskripsi ya. Kalau di sini caranya adalah kita bisa menggunakan ini yang bit.ly ini, kemudian ya untuk maka nanti masuk ke situs seperti ini. Nah, kalau sudah masuk ke situs seperti ini ya, berarti kita bisa ketik ya, itu ada PHP ya, ada PHP seperti itu. Kemudian kita tulis ya, ketika ingin mengubah bahasa biasa menjadi teks enskripsi ya, kita ketik yang ini echo base 64 underscore encode kurung buka kurung tutup petik 2. Misal ini seperti Pak Direktur Korupsi, maka secara otomatis ya ketika kita mendapatkan kode enskripsi seperti ini. Nah, sehingga kalau kita ingin konversi ke bahasa yang bisa kita pahami, yaitu kita rubah copy kode tersebut, kemudian kita masukkan echo base 64 ya underscore decode ya. Nah, kurung buka kurung tutup, dalamnya itu ada petik 2 ya. Kemudian nanti pastikan di sini secara otomatis ya. Kita bisa mendapatkan hasil dari kode enskripsi itu, yaitu sama sini ya seperti Pak Direktur Korupsi. Nah, ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa ini ya, itu untuk biasanya untuk mata-mata ya, karena biar tidak semua orang bisa membaca pesan yang disampaikan oleh kita ya, maka kita bisa menggunakan yang namanya enskripsi teks ya. Misal nanti kalian kalian bisa coba dengan kunjungi situs ya ini http://bit.ly/3zrptif ya untuk melakukan enskripsi teks ya. Misal kalian ingin chattingan dengan teman, ternyata ingin menggunakan enskripsi ya boleh seperti itu. Kemudian di sini yang ketiga adalah melakukan akses kontrol pada lingkungan komputer. Nah, di sini ibarat adalah kita mengamankan komputer. Caranya adalah kita memberi password ketika kita ingin mengakses komputer yang kita miliki. Caranya memberi passwordnya adalah kita klik di sini tombol start, kemudian kita pilih setting. Kalau sudah, maka di sini ya, yaitu adalah kita klik yang namanya akun. Di sini muncul tampilan seperti ini, kita klik akun. Nah, kalau sudah muncul seperti itu ya, maka di sini nanti tampilan seperti ini, kita pilih yang sign in option, kemudian kita pilih password, kita beri password komputer yang kita gunakan agar ya tidak semua orang itu bisa akses komputer yang kita miliki, karena harus memasukkan password terlebih dahulu. Kemudian diklik add. Nah, kalau sudah diklik add, maka kita masukkan password baru ya. Maksudnya apa? Ini sesuai dengan yang kalian yang kalian pikirkan, konfirmasi, tulis kembali, kemudian password din ya. Misal ini semangat ya, misal tetap berjuang boleh ya. Kemudian di sini kalau sudah di next, maka kalau ini sudah di next ya, berarti ketika kita ingin masuk ke operating system atau tampilan desktop pertama di Windows atau Windows 10, maka kita harus memasukkan password terlebih dahulu sehingga kita bisa mengakses data-data yang ada di dalamnya ya. Berarti dengan kita memberikan password ya, tidak semua orang itu bisa mengakses data yang ada di perangkat komputer kita ya, seperti itu. Nah, sampai di sini ya kita dapat menyimpulkan juga ya dari materi yang tadi ya, bahwa kita dengan memahami analisa atau analisis data digital, maka kita tahu bagaimana cara mengolah informasi dengan baik di dunia digital untuk membantu kehidupan sehari-hari.
Oke, untuk motivasinya adalah galilah informasi terbaikmu untuk meningkatkan potensi meraih kesuksesan. Nah, itu tadi materi tentang ini ya, untuk pengenalan informasi digital dan keamanan sederhana ya. Semoga untuk materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oke, thanks you all smart student and thanks for following.